Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Septiana Aulia dari kelas ICP Hukum Ekonomi Syariah 2018 di sini akan menjelaskan mengenai pengantar hukum agraria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua subbab materi, yaitu pengertian hukum agraria dalam arti sempit dan luas, dan yang kedua mengenai ruang lingkup hukum agraria. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum agraria dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama kita membahas mengenai kata agraria. Bahwasanya kata agraria berasal dari kata aker, yaitu dari Belanda, dan juga ekros yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah pertanahan. Kemudian dalam bahasa Latin, hukum agraria disebut dengan sebutan ager yang berarti tanah atau sebidang tanah, dan juga agrarius yang berarti perladangan, persawahan, dan pertanian. Kemudian dalam bahasa Inggris, agraria disebut dengan agrarian yang berarti tanah untuk pertanahan. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa arti dari hukum agraria itu sendiri yaitu agrarian is relating to land or to a division or distribution of land as an agrarian laws, yang menunjukkan pada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Kemudian, pengertian agraria menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yang terdapat dalam nomor 5 tahun 1960, tepatnya dalam pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa agraria adalah seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk di dalamnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, Kemudian di sini sebenarnya di dalam UU PA tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian hukum agraria itu sendiri, tetapi di dalam UU PA dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Di mana dalam arti luasnya itu hukum agraria mengandung pengertian bumi, air, dan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam arti sempit, hukum agraria hanya meliputi tanah saja. Jadi itu yang merupakan pengertian hukum agraria dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kemudian menurut para ahli hukum mendefinisikan hukum agraria yang pertama, menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Kemudian menurut Subakti mengatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kesatuan hukum perdata, tata negara, dan tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, yang mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut seperti jual beli tanah, sewa menyewa tanah, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Utrecht mengatakan bahwa hukum agraria itu bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan hukum antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Misalnya mengurus mengenai pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah. Kemudian menurut Limair mengatakan bahwa hukum agraria yaitu sebagai satuan kelompok yang bulat yang meliputi bagian privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Jadi dapat kita simpulkan dari pendapat para ahli mengatakan bahwa hukum agraria itu adalah keseluruhan kaidah hukum, norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur persoalan agraria dan keagrariaan atau kepengurusannya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa hukum agraria itu meliputi seluruh hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum agraria masuk kepada hukum tata negara, masuk kepada hukum administrasi negara. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum agraria. Apa saja sih ruang lingkup hukum agraria? Yaitu berdasarkan UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar Pokok Agraria mengatakan bahwa ada 4 ruang lingkup hukum agraria atau skupnya hukum agraria. Yang pertama yaitu bumi. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 Junto pasal 4 ayat 1 menyatakan yang disebut dengan bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta berada di bawah air termasuk air laut. Kemudian yang ruang lingkup yang kedua yaitu air. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU PA, air yaitu wilayah yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di luar wilayah di laut wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga yaitu ruang angkasa. Menurut pasal 1 ayat 6 UU PA, yang disebut dengan ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa dalam pasal 48 UU PA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha pemeliharaan dan perkembangan kesuburan tanah, kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang disebut dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti hasil pertambangan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan termasuk macam batuan, yaitu meliputi endapan-endapan alam dan lain sebagainya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.